Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa berkumpul kembali dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang ittiba kepada beliau. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan sama-sama kembali mempelajari, mengkaji kajian kita, kajian adab dan akhlak Islami. Itu adab dan akhlak Islami. Yang mana tujuan kita belajar atau mengkaji kitab adab tersebut agar kita betul-betul beradab sebagai adabnya orang Islam atau orang Muslim. Nah, masuk kepada pembahasan adab-adab yang ke-9. Adab-adab yang ke-9. Yang ke-9 adabnya adalah menghindari mendoakan keburukan terhadap keluarga, terhadap harta dan diri. Artinya di sini kita tidak boleh mendoakan keburukan terhadap diri sendiri. Seperti untuk berdoa, celakalah aku ini misalnya, atau semoga sakit, didoakan dulu dari sini. Atau mendoakan buruk terhadap harta, didoakan apa hartanya? Misalnya doakan hartanya itu binasa atau hilang, mendoakan harta sendiri. Semoga kendaraanku ini nggak barokah, ini nggak boleh. Ya, intinya di sini bab 9 ini tidak boleh mendoakan keburukan terhadap keluarga, juga mencakup siapa sih yang mencakup anak. Tidak boleh mendoakan keburukan buat anak-anaknya sendiri, semarah apapun, ya seemosi apapun, sekesal apapun, tidak boleh mendoakan keburukan buat anak-anaknya. Ini sebagaimana disebutkan sebuah hadis sahih riwayat Muslim. La tad'u ala anfusikum wa la tad'u ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum. La tuwafiqu min Allahi sa'atan yas'alu fiha ata'ul mustajibu lakum. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap diri kalian. Janganlah kalian mendoakan keburukan terhadap anak-anak kalian. Dan jangan pula kalian mendoakan keburukan terhadap harta kalian. Jangan sampai kalian bertepatan dengan suatu waktu yang dikabulkan doa dari Allah, di mana dia dimohon suatu pemberian pada waktu tersebut, lalu dia mengabulkan permohonan kalian. Nah, ya, ini faedah hadis ini. Yang pertama adalah larangan mendoakan keburukan dan hukumnya haram. Itu hukumnya haram.
Sebagaimana Syekh Shalih Ibnu Utsaimin menjelaskan, kullu hadza haramun. La yajuzu. Doa-doa keburukan itu, mendoakan keburukan kepada diri sendiri, kepada anak-anaknya, kepada harta, ya kullu hadza haramun, maka ini semuanya haram kata Syekh Shalih, dilarang. La yajuz, enggak boleh. Li'annahu rubbama sarafa sa'a ijabah. Karena bisa jadi ya doa itu Allah kabulkan. Sebabnya apa? Sebabnya ya bertepatan dengan waktunya Allah kabulkan. Akibatnya apanya salah? Kan banyak orang tua mendoakan buruk kepada anaknya, dia nyesal. Anak sekarang udah dewasa, ternyata apa? Anaknya nggak pandai sholat, sama orang tua berani, tidak berguna buat agama atau ya dunia. Itu bisa jadi karena apa? Sebab doa orang tua dahulu ya jadi. Nah, berkata Syekh bin Baz menjelaskan ya bahwa doa orang tua yang jelek itu bisa dikabulkan. Yakhsha min al-istijabah fa yanbaghi al-hadru, yanbaghi an la tad'u alaihi illa bil khair. Ya, dikhawatirkan akan terkabul doa tersebut orang tua. Ya, doa orang tua, doa jelek kepada anaknya dikhawatirkan akan terkabulkan. Hendaklah orang tua itu hati-hati. Tidaklah ia berdoa kecuali doa kebaikan-kebaikan saja. Ya, dia berdoa kecuali dengan apa? Doa kebaikan saja. Nah, sebab jika doa jelek ini dia ucapkan dikabulkan, ini salah. Karena doa keburukan itu kemungkinan ya Allah kabulkan. Sesuai dengan hadis yang lain juga, Abu Dawud, Syekh Bani berkata di hadis yang sahih, la tad'u ala anfusikum ila khair. Fa idal malaikata yu'ammanuna ala ma taqulun. Hadis ini. Perhatikan ya. Janganlah mendoakan jelek untuk diri kalian sendiri. Doakanlah yang baik-baik. Fa idal malaikata, sesungguhnya malaikat itu yu'ammanu. Ya, yu'ammanu ala ma taqulun. Karena malaikat itu akan mengaminkan. Malaikat itu akan mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Lihat, kalau malaikat aminkan bagaimana? Dikabulkan tentunya. Ya, dikabulkan. Nah, mungkin Anda pernah mendengar kisah yang sangat sahih. Kisah seorang ahli ibadah yang bernama Juraid. Pernah saya kira ya, karena ini kisahnya masuk sekali. Di mana Juraid sedang mengerjakan apa? Sholat, sedang sholat. Maka ibunya panggil, ya Juraid, ya Juraid, ya Juraid. Apa yang Juraid lakukan? Tetap melakukan sholat. Tetap melakukan sholat. Maka membuat kesal ibunya. Ya, maka ibunya pun mendoakan keburukan bagi Juraid. Apa doanya? La amatsallahu la Juraid hatta tanzura fi wajhil, ya, hatta tanzura fi wajhil mukhlisan. Semoga Allah tidak mematikan wahai Juraid sampai wajahmu dipertontonkan depan para pelacur. Dia doa keburukan, kau akan meninggal dunia sebelum bertemu dengan pelacur. Nah, ternyata apa doa ibu itu terkabulkan. Syekh Juraid, di mana Juraid itu adalah ahli ibadah. Karena apa? Sebagai ahli ibadah. Dan Juraid ini dikenal orangnya ahli ibadah di masyarakat. Orang-orang mengucapkan Juraid ahli ibadah, Juraid ahli ibadah. Ya, nah maka ada seorang pelacur. Nah, dia menggoda siapa? Juraid. Datang pelakunya cantik, menemui siapa? Juraid. Ya, ngajak apa? Ngajak ya tahu atau pelacur yang ngajak apa? Jalan yang baik. Tapi Juraid tidak menggubris wanita tersebut, tidak.
Seperti antum ya, tentang perempuan cantik, tentang antum nggak akan menolak, apa? Nggak akan menolaknya gitu maksudnya, nggak akan menolaknya. Iya, jadi begitu. Tapi ibadah nggak mau. Ya. Nah, ternyata apa? Pelacur wanita ini, nah dia cari akal bagaimana nih, supaya bisa menggoda jurek. Dia bisa membuat mantu jurek dan sebagainya. Maka wanita betul itu berzina pada siapa? Zina sama pengembala kambing. Makalah apa? Hamil. Maka wanita itu datang dan jurek. Engkau telah menghamiliku. Buktinya aku hamil. Ya kan? Kita dengar cerita ini, kisah ini. Nah, kemudian ya ringkas kisah, maka jurek pun dituduh oleh masyarakat dan rumah ibadahnya diapakan? Dihancurkan. Betul, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Ketika anak itu lahir, maka dia mendatangi wanita tersebut. Maka orang melihatnya juga. Berarti kemana nih? Apakah mau mengambil atau jawab? Ternyata Pak sudah tersebut datang kepada wanita itu dan menekan apa? Tubuh bayi dengan jarinya, ditanya, "Man abuka?" Siapa bapakmu? Maka sang apa? Mengatakan, itu si pengembala kami. Nah, di sini apa syahidnya? Bahwasanya doa seorang ibu itu terkabulkan. Ketika kita mengerjakan amal yang sunnah, ketika dipanggil orang tua kita, maka yang kita berdoa mana? Yang wajib itu apa? Memenuhi panggilan siapa? Orang tua. Meskipun engkau dalam keadaan apa? Sholat sunnah. Nah, ini pertanyaan nih. Dalam semuanya, misalnya untuk kajian, jadwal antum kajian malam Ahad, jadwal kajian, ibu antum suruh, nah malam Ahad ini tolong antar ibu berobat. Kira-kira mana yang antum dahulukan? Kajian atau berobat? Berobat, gitu ya. Itu benar. Misalnya, antum malam Ahad kajian, ibu nyuruh antum, nah malam ini gak usah kajian, tolong berikan bakso. Mana yang antum dahulukan? Jawab. Nah, ya, maka ketika berkaitan dengan ilmu yang sifatnya wajib, ilmu yang wajib, jika berkumpul dua hal yang wajib, sekarang tanya antum nih, mencari ilmu itu mutlak hukumnya wajib apa dirinci? Jawab. Mencari ilmu itu hukumnya wajib secara umum, mutlak atau rincian-rincian? Berarti maknanya kalau wajib antum tinggalkan berdosa. Ilmu yang wajib itu yang halus. Nah, apa rincian-rincian? Jawab. Jangan sampai Pak Dira jawab ya. Nanti sama lu. Ayo, siapa menjawab? Mas Bud, gimana? Gak ada kita sekarang ini ya. Gimana? Ayo, langsung. Mencari ilmu itu wajib atau sunnah atau mubah? Atau dirinci? Jadi kalau wajib berarti nggak boleh mengatakan sunnah. Ayo jawab. Siapa menjawab? Nampaknya perlu kita baca dalam kitab Hilyah Thalabil Ilmi. Ada orang sebagai untuk ilmu, atau kitab yang lain, atau ada bukan ilmu. Nah, yang benar mencari ilmu itu hukumnya dirinci. Ada yang sifatnya wajib, aini, fardu ain. Ada yang sifatnya fardu kifai. Ada apa? Sifat fardu kifayah. Ada sifatnya apa? Mubah. Kalau ilmu dunia apa hukumnya? Mubah. Ilmu agama kalau berkaitan dengan ilmu-ilmu ya yang menghasilkan dia itu ibadah yang wajib, maka menjadi wajib dia itu ilmu. Contohnya apa? Kita mengerjakan sholat 5 waktu, apa hukumnya? Wajib. Maka pelajari ilmu itu apa hukumnya? Wajib. Nah, kita bertauhid berakidah apa hukumnya?
Wajib kita bertauhid, wajib berakidah, wajib menyembah Allah saja. Maka mengkaji ilmu tauhid apa hukumnya? Wajib. Wajib apa ini? Aini. Fardu ain setiap orang harus lakukan. Nah, kemudian mempelajari ilmu. Nah, apa namanya itu? Mawaris. Pembagian harta warisan. Apa hukumnya? Fardu kifai. Jika ada orang yang melakukannya, satu saja sudah lain beberapa kewajiban. Nah, kemudian mempelajari ilmu nahwu. Apa hukumnya? Atau bahasa Arab. Wajib apa sunnah? Kalau wajib berarti harus bisa mulai kajian. Apa buka kajian bahasa Arab? Ayo, bahasa Arab, nahwu, saraf. Wajib atau sunnah? Atau makruh? Atau mubah? Ayo jawab. Karena kalau kata wajib harus ada konsekuensinya. Gak mungkin, gak boleh wajib tapi gak lakukan. Seperti yang ketanya ini, kalau bisa wajib atau sunnah? Wajib, maka konsekuensinya apa? Antum lakukan isya, gitu kan? Takut meninggalkannya. Jawab ini. Bahasa Arab wajib atau sunnah? Ayo jawab. Jawab. Ini PR ya, PR. Nanti PR dicari. Wajib perkataan siapa? Berarti konsekuensinya apa atau harus apa? Mulai besok harus belajar. Kalau nggak berdosa begitu. Fardu ain atau kifai atau apa? Nah, begitu pula ilmu yang lain harus antum bahas. Ya, bahas. Apa Islam mau mengkaji ilmu agama Islam apa hukumnya? Wajib secara umum. Nabi sabda, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap kaum muslim. Nah, kemudian terkait tadi ya, ketika kita mau belajar, orang tua suruh kita untuk belanja atau apa, maka dahulukan perintah siapa? Orang tua. Kenapa? Karena kajian masih ada waktu besoknya kan begitu. Nah, paham di sini? Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, berikutnya kita bahas poinnya tersebut. Saat berdoa, hendaklah mengulang-ulang doa itu sebanyak 3 kali. Ini dalam satu waktu. Itu mengulang-ulang doa sebanyak 3 kali dalam satu waktu. Ya, misalnya nih, waktu yang mustajab ada antara adzan dan iqamah. Ketika antum berdoa, ya, berdoa waktu itu, maka disunahkan untuk mengulang-ulang doa itu minimal 3 kali. Misalnya antum berdoa, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Berapa kali? 3 kali. Ini adab sunnah. Itu mengulang doa merupakan apa? Kita meraih kepada Allah agar kabulkan. Nah, disebutkan sebuah hadis sahih riwayat Muslim. Wa kana idza da'a salasan wa idza sa'ala salasan. Dahulu beliau apabila berdoa, maka beliau berdoa 3 kali, dan apabila meminta, maka beliau minta sebanyak 3 kali. Ini Nabi lakukan. Ya, berdoa, mengulang-ulang doa ya sebanyak 3 kali dalam satu waktu. Nah, dan juga disebutkan dari hadis yang lain, rawahu Al-Baihaqi. Ini hadis juga riwayat Ahmad. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha al-jannah salasan. Barang siapa yang meminta kepada Allah berupa surga salasa marrat, diucapkan sebanyak 3 kali. Diucapkan sebanyak 3 kali. Artinya berdoa kepada Allah, ya Allah, beri aku surga, ya Allah, masukkan aku surga, ya Allah, ya Allah, masukkan aku surga. Ya ucapan berapa kali? 3 kali. Qalat jannatu, maka surga berkata, Allahumma adkhilhul jannah
Wa man istajara, nah, qala jannah Allahumma adkhilhu jannah. Maka surga pun akan berkata, wahai Allah, masukkanlah olehmu orang tersebut dalam surga. Kemudian wa man istajara min an-nari salasa marrat. Begitu pula barang siapa yang berdoa meminta perlindungan dari neraka, dia ulang-ulang sebanyak 3 kali. Maka qalatun nar, berkata neraka, Allahumma ajirhu minan nar, ya Allah selamatkan dia dari api neraka. Ya, maka di sini merupakan adab doa itu diulang berkali-kali sebanyak 3 kali. Itu adab. Lebih bagaimana lebih dari itu? Boleh atau tidak boleh? Boleh, tidak masalah. Bisa doanya berulang-ulang, ya Allah, alhamdulillah surgamu ya Allah, terus doa terus sampai lebih 3 kali. Ini baik lagi. Nah, ini apa lebih baik lagi? Kalau sekali aja, boleh tidak? Artinya sekali aja. Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah, aku berdoa minta surgamu ya Allah. Hanya sekali diucapkan. Boleh tidak? Boleh. Ya, boleh, tidak masalah. Tapi adabnya minimal berapa? 3 kali. Sebagaimana berkata Syekh Ibnu Utsaimin, laisa minasyuruti du'a an nukarrira salasan. Bukan termasuk syarat doa itu diulangi sebanyak 3 kali, itu bukan syarat. Bal hada minal adab. Akan tapi ini merupakan adab dalam berdoa. Wa yajuzu lil insani an yad'u Allah ta'ala marratan wahidatan. Ya, maka juga boleh manusia itu berdoa kepada Allah hanya minta 1 kali saja, 1 waktu. Nah, maka doa itu juga harus diulang-ulang. Ya, diulang-ulang berkali-kali di lain waktu. Artinya antara adzan iqamah minta surga, dijauhi neraka, saat tasyahud akhir minta juga kepada Allah, minta surga, jauhi neraka. Nah, habis sholat sunnah, saat dia mulai sepertiga malam, diulang terus. Nah, karena mengulang-ulang doa itu seperti apa? Mengulang doa itu yang harus dengar ya, seperti orang yang mengayuh sepeda. Diayuh terus diayuh. Akhirnya apa? Sampai juga apa? Tujuan. Sampai juga ke tujuan. Kalau naik sepeda sekali aja sampai ke tujuan. Enggak. Kalau jauh jarak yang dekat sampai juga. Sampai kan. Nah, mengulang-ulang doa juga seperti seseorang yang melepaskan anak panah. Karena doa itu apa? Seperti memanah. Nah, ya, mengulang-ulang doa seperti melepaskan anak panah. Berulang-ulang, akhirnya lama-kelamaan sampai atau tidak? Tepat atau tidak? Pasti tepat. Maka ulang-ulang doa. Dan doa terbaik, minta apa? Minta surga Allah. Karena semua manusia pasti akan mati. Kemana akhirnya? Ya, kita telah muslim mukmin ingin masuk surga. Dan semoga kita semuanya masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian poin yang ke-11, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Ya, poin ke-11 yaitu menghadap ke arah kiblat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW menghadap kiblat dan mendoakan keburukan terhadap orang kafir Quraisy. Di sini apa Nabi menghadap ke arah kiblat, berdoa. Ini adabnya. Nah, ya. Tapi kalau berdoa, nah, tidak menghadap arah kiblat, tidak ada masalah. Misal, ya, saat musafir juga termasuk waktu terkabulkannya doa.
Ketika kita berkendaraan menuju ke arah mana? Ke arah selatan. Apakah belokkan berarti menghadap ke apa? Kiblat? Kan tidak. Tetap ya, dimanapun kau berdoa, menghadap kemana pun Allah akan kabulkan. Tapi adanya menghadap ke arah kiblat. Nah, berikutnya poin ke-12, mencari waktu-waktu terkabulkan doa. Mencari waktu-waktu terkabulkannya doa. Di antaranya ya, berarti bukan hanya ini aja, di antaranya yaitu ketika sujud. Ketika sujud termasuk waktu terkabulkannya doa. Kemudian di antara adzan dan iqamah. Di antara adzan dan iqamah juga merupakan waktu terkabulkannya doa. Kemudian di akhir waktu pada hari Jumat sore. Ya, di akhir waktu pada sore hari Jumat juga termasuk waktu terkabulkannya doa pada asar sampai kapan? Matahari tenggelam. Itu akhir waktu apa hari Jumat. Nah, dan masih lagi banyak waktu saja dan lainnya. Yang poin ke-13, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun. Yastahi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an-tuhuma sifran." Sesungguhnya Rabb kalian yang maha suci lagi maha tinggi, maha pemalu dan maha mulia. Dia malu kepada hambanya apabila hambanya itu mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, lalu dia mengembalikan kedua tangannya dalam keadaan kosong dan gagal, tidak dikabulkannya doa. Nah, maka di sini mengangkat kedua tangan merupakan adab dan sebab terkabulkannya doa. Dan juga sebagaimana disebutkan di hadis lain riwayat Bukhari dari Anas radhiyallahu anhu, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yaumal Jum'ah. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang yang berdiri. Idza qama ar-rajulun faqala Rasulullahi halakal qura' wa halakal syah. Fad'ullaha an yasqina. Jadi kan Nabi sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada seorang yang berdiri. Dia berkata, kuda-kuda dan kambing-kambing mati kehausan karena sedang kemarau. Ya, maka mohonlah kepada Allah agar berkenan menurunkan hujan. Famat yadahi wa da'a. Maka Nabi bilang apa? Mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Maka Nabi mengangkat kedua tangannya kemudian berdoa. Ini adalah bahwasanya kedua tangan merupakan sebab terkabulnya doa, termasuk adab yang baik. Nah, kemudian penjelasannya dibuat. Sedangkan dalam mengusap wajah dengan kedua tangan dalam kunut witir dan lainnya, artinya pada doa langsung mengusap wajah, ya, maka ada hadis-hadis yang sangat lemah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Artinya mengusap wajah saat selesai berdoa tidak ada dalilnya, tidak ada sunnahnya. Ada pun ada hadisnya, tapi hadisnya apa? Lemah. Nah, ya. Poin yang ke-14, berbakti kepada kedua orang tua adalah di antara sebab-sebab terkabulkannya doa. Berbakti terhadap kedua orang tua merupakan sebab terkabulkannya doa. Makanya kalau doa kita ingin Allah kabulkan, berbaktilah kepada kedua orang tua. Berbaktilah kepada siapa? Kedua orang tua. Nah,
Ustaz, bagaimana kalau orang tua kami sudah meninggal dunia? Kami kan nggak bisa lagi berbakti. Siapa bilang? Berbakti kepada orang tua ketika meninggal dunia dengan cara apa? Mendoakan ampunan untuknya, berbuat baik kepada kerabatnya, berbuat baik kepada teman-temannya. Ini cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, maka berbakti kepada orang tua itu merupakan sebab terkabulkannya doa. Sebagaimana disebutkan dalam hadis kisah Uwais Al-Qarni. Tahu kan kisah Uwais Al-Qarni? Di mana dia adalah seorang yang penuh bakti kepada ibunya. Begitu pula sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Nah, jadi kisah Uwais Al-Qarni sangat bisa dikenal sekali. Itu dia merupakan seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Sebab itu dia punya doa yang mustajab. Kisah yang kedua adalah kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Saat hujan 3 orang itu berteduh di dalam gua, maka gua ditutup oleh batu yang besar. Maka di antara mereka yang berdoa, ya, dengan amalan berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Dan pintu gua didorong, maka apa? Terbukalah. Maka terbuka pintu gua tersebut. Nah, cukup insyaallah teman-teman. Jadi poin yang kita bahas pada malam hari ini ada berapa? 5 ya. Ada 5. Yang pertama adalah menghindari doa keburukan. Yang kedua kita bahas tadi adalah mengulang doa sebanyak 3 kali. Yang ketiga menghadap ke arah kiblat. Yang keempat mencari waktu yang mustajab. Yang kelima mengangkat kedua tangan. Yang keenam berbakti kepada kedua orang tua. Itulah poin yang kita bahas pada malam hari ini. Silahkan teman-teman yang mau bertanya yang berkaitan dengan tema ini ataupun tema yang lain. Allahu a'lam bishawab. Silakan Pak. Kaifiat mengangkat tangan gimana? Nah, bagaimana cara mengangkat tangan ya? Banyak disebutkan idza rafa'a yadayhi, ya, itu mengangkat kedua tangan. Nah, caranya adalah telapak tangan diarahkan ke atas langit ya. Sejajar dengan apa? Dengan wajah. Seperti ini. Nah, dirapatkan ya. Bukan begini dalam doanya begini kan. Nah, ya Allah a'lam bishawab. Nanti akan selalukan minggu depan insyaallah. Sabtu depan kita bahas hadis-hadisnya yang berkaitan dengan apa? Dengan kaifiyah tata cara mengangkat kedua tangan, atau mungkin ada di bab belakang sini ya. Mungkin bukan kaifiyah tata cara mengangkat kedua tangan. Nah, setelah kita bahas hadisnya pertemuan berikutnya. Nah, yang lain silakan. Ketika sholat Jumat Ustaz. Nah, berdoa apa ketika khatib berdoa apa makmum juga berdoa angkat tangan Ustaz? Nah, ketika khatib berdoa, doanya khatib bagaimana? Apakah angkat tangan ataukah tidak? Tadi disebutkan di dalam hadis ini nanti doa angkat tangan. Nah, khatib itu berdoanya hanya apa? Mengisyaratkan satu jari saja sebagai biasa khatib. Nah, lalu kenapa hadis tadi Nabi doanya angkat tangan saat khutbah? Itu saat doa minta hujan. Minta doa minta hujan, maka khatib angkat dua tangannya setinggi-tinggi, bahkan sampai apa nampak ketiaknya. Nah, itu pengecualian saat istiqomah. Tapi selain itu, khatib itu doanya apa? Hanya disyaratkan satu jari saja. Nah, lalu bagaimana seorang makmumin ketika khatib doanya begini? Apakah semua jemaah ikut begini? Kenapa dia? Atau bagaimana? Tidak, cukup mengaminkan saja. Kalau dia mendengar dengan suara ya diaminkan. Ya, dia apa? Mengaminkan doa. Nah, orang yang berdoa. Nah, yang lain, karena juga ada di sini. Di antaranya apa? Mengaminkan. Nah, yang lain, apa?
Sudah habis waktu ya, sudah ada Isya. Teman-teman murojaah adalah doa dan juga PR-nya itu nanti dijawab ya di depan saya tanya semuanya yang hadir ya, insyaallah. Doa penutup kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.